Sampurasun, rekan-rekan semuanya, kembali lagi dengan saya Agus Rahman. Dalam kesempatan kali ini, saya sedang berada di kediaman komunitas Hanacaraka, dan kebetulan saya akan mewawancarai salah satu dari pendiri Hanacaraka tersebut. Baik rekan-rekan semua, saya di sini sudah bersama dengan Ambu Yani dari komunitas Hanacaraka. Ambu ya? Iya. Sebelumnya Ambu, di sini saya akan mewawancari Ambu ya, tentang komunitas Hanacaraka tersebut. Boleh diceritakan sedikit apa sih itu komunitas Hanacaraka? Komunitas Hanacaraka itu yaitu suatu komunitas yang konsen di bidang literasi aksara, khususnya di aksara Sunda Buhun atau yang disebut cacarakan lah. Kalau di Jawa itu cacarakan cacarakan. Kalau di kita sama cacarakan gitu ya, karena hurufnya juga hampir sama. Hampir sama dengan aksara Jawa. Iya, sama, tapi ada beberapa yang berbeda antara Jawa dengan Sunda. Nah, Bu, di sini kan komunitas Hanacaraka itu tentang aksara, Bu ya. Apa sih awal mula dari komunitas Hanacaraka ini berdiri, Bu? Sejarahnya. Jadi kalau sejarah kita awal mula berdiri komunitas Hanacaraka itu karena dulunya kita itu merasa sangat prihatin terhadap aksara ini karena pada zaman sekarang sudah mulai masyarakat itu tidak mengenal apa itu cacarakan, kecuali masyarakat adat. Ya, yang di Cimahi ini yang masih memakai aksara cacarakan itu yang di Cirende itu, di kampung adat Cirende. Lewi Gajah itu bukan? Iya, yang di Lewi Gajah yang di Cimahi Selatan itu. Nah, melihat dari sana kami beberapa orang yang merasa prihatin itu akhirnya berkumpul bersama, kemudian memadukan pemikiran yang sama juga apa yang harusnya dilakukan, sehingganya kami mempunyai gagasan yang sama untuk mendirikan sebuah komunitas yang konsen untuk memelihara, melestarikan aksara tersebut itu awalnya. Dan ini kami pada saat itu berembuk dan akhirnya pada tanggal 25 Januari 2012 kalau nggak salah itu ya, kami akhirnya mendeklarkan yuk kita membuat sebuah komunitas yang diberi nama Komunitas Hanacaraka pada saat itu. Iya, ada beberapa orang di sana dan kami awalnya tidak membuat struktur seperti yang ada di dalam prop ya, kita membuat suatu yang berguna aja dulu mengenai aksara ini, dan akhirnya kami membuat sebuah keputusan bahwa ini harus mempunyai susunan pengurusnya, sehingga kami membuat dan menunjuk beberapa orang dari kami itu yang masih aktif untuk menjadi pengurus di sana. Iya, jadi itu berdiri tahun 2012 lah. 2012 Jadi sekarang sudah hampir berapa ya? 9 tahun ya? Sekitar segitu. Untuk anggota-anggota dalam komunitas Hanacaraka ini yang Bu terdiri dari beberapa anggota, Bu ya? Kalau anggota sih boleh kita dari siapapun, tidak mengenal siapa itu golongan apa dan bagaimana. Yang penting dia senang, dia merasa ingin merawat, merasa memiliki, siapapun boleh menjadi anggota dengan syarat tidak membawa-bawa politik gitu. Iya. Jadi tujuan awal dari pembuatan komunitas Hanacaraka ini dalam kepedulian, Bu ya? Betul. Mungkin ada tujuan lain dari selain kepedulian tersebut, Bu, dari komunitas ini? Ya, sebetulnya kan karena kami ini khawatir aksara ini akan punah, jadi kami membuat beberapa terobosan lah ceritanya. Ya, diaplikasikan lah di dalam sebuah kehidupan kita. Misalnya kemarin ada pameran lukisan. Jadi ada anggota kami yang pandai melukis akhirnya membuat lukisan itu, lukisan Kresna lah itu ya, dari aksara cacarakan itu ya, berupa kaligrafi yang itu. Iya, waktu pameran lukisan di Braga kalau nggak salah. Dalam komunitas Hanacaraka ini, Bu, mungkin
jenis kegiatan apa sih yang dilakukan dalam keseharian, mungkin kegiatan yang dilakukan dalam komunitas masyarakat tersebut? Sebetulnya karena kami konsen di dalam aksara cacarakan ini, walaupun agak berat karena anak-anak sekarang itu milenial apalagi Ya, lebih betul. senang ke aksara-aksara yang lebih asing gitu ya, lebih gaul gitu ya. Ini apa sih gitu. Tapi sebetulnya dulu waktu ada apa namanya Bandung Baheula, jadi apa namanya itu pameran Bandung Baheula itu kami membuat sebuah stand yang khusus itu aksara cacarakan dan ada satu orang ini pengalaman dulu ya. Ada satu orang warga keturunan dia memberitahukan namanya bagaimana membuat nama saya gitu. Terus saya tulisin di dalam kertas dan akhirnya namanya itu dia katakan, "Oh, ini nama saya dalam aksara cacarakan ya?" "Iya, Bu. Saya akan buat tanda tangan saya seperti ini." Begitu. Supaya tidak ada yang meniru ya. Oh, iya, gitu. soalnya sulit juga Bu Sulit ya. juga. Terus ada beberapa anak yang belajar cacarakan ini yang akhirnya sampai saat ini dia bisa membuat tulisan-tulisan bagi dia dimengerti oleh dia sendiri dan akhirnya membuat jadi kayak surat rahasia gitu nggak bisa dilihat sama orang lain. Hanya dia sendiri bisa baca Bu ya. Satu itu. Nah, untuk yang lain ya kegiatan-kegiatan yang lainnya untuk menarik minat ini ya. Karena di komunitas Hanacaraka itu orang lain juga udah pada tahu di sini ada musik gitu yang dipelajari ya terutama musik-musik Sunda lah ya yang berkaitan dengan itu sehingga dulu kami selain belajar aksara juga belajar alat musik sehingga pada tahun 2016 ada komunitas bambu community yang mengajak salah satu anggota Hanacaraka untuk pergi ke Yilan, Taiwan. Oh, udah internasional Bu ya. Iya. Tahun 2016. Nah, ini untuk dalam apa namanya komunitas Hanacaraka tersebut, bagaimana sih mengaplikasikan aksara cacarakan tersebut di kehidupan sehari-hari? Nah, kalau mengaplikasikan mungkin agak berat ya. Karena seperti yang dibilang tadi sekarang kan anak-anaknya anak-anak milenial. Tapi yang sudah tadi dibahas bahwa kita pernah mengikuti pameran lukisan ya aplikasinya yang di dalam lukisan itu. Kemudian yang kedua membuat baju kaos ya, desain kaos pakai aksara cacarakan. Setidaknya ada namanya dia atau dan sebagainya. Kemudian ada beberapa orang yang masih konsen mencintai aksara cacarakan ini sehingga ada beberapa orang yang ingin membuat batu nisan dari dengan aksara cacarakan itu gitu. Jadi kami pun ya ada bahagianya juga melihat hal-hal seperti itu karena masyarakat juga masih ada yang peduli ternyata gitu. Nah, Bu ini ya dalam perjalanan komunitas Hanacaraka tersebut, mungkin Kak sudah pernah diliput oleh media atau yang lainnya Bu? Nah, kalau pernah diliput oleh media itu dulu pernah ya tanggal kalau tidak salah tanggal 21 Februari 2016 atau 2017 ya. Ada dari koran PR datang untuk meliput kegiatan Hanacaraka dan akhirnya dimuat itu di dalam satu halaman full mengenai kegiatan Hanacaraka. Gitu. Iya. Ada itunya korannya masih ada, masih saya simpan sebagai kenang-kenangan bahwa oh ini saya dulu pernah liput di sini. Mungkin saya minta sedikit Bu ya, bisa mencontohkan aksara Caraka mungkin Bu. Baik, mau dibikinin apa ini Mas Agus? Nama saya aja Bu lah. Oh, namanya. Oh, begini. Kalau namanya siapa? Agus. Oh, Agus. Nah, gitu ya. Iya.
ini Mas Agus, nama Oh. Mas Agus. Itu yang Bu ya. Iya. Nah, Boleh dia di kamera ya. tuh. Coba. Ini teman-teman, aksara dalam Hana Caraka, tulisannya Agus. Ambu bisa dijelaskan sedikit Ambu, apa namanya dalam tulisan ini yang mana A seperti itu. Oh. Yang ini ya. Ini Ini kan kamera ada Agus gitu ya. Agus. Yang mana A-nya? A-nya itu seperti angka 3 ini. 3 sama A ini adalah A. Kemudian G-nya ini kayak angka M Ya, M gitu itu, ya. Kemudian U-nya itu ke bawah. Kemudian ini sa. Sa nanti dimatikan A-nya. Jadi S aja yang dibaca. Jadi sini Agus begitu. Jadi untuk aksara ini Bu, jadi hurufnya itu enggak satuan ya Bu ya? Enggak. Jadi satu-satu karena ini kan aksaranya ngalagena ya. Iya. Kalau huruf vokal itu sendiri, tapi kalau huruf konsonan-konsonan itu harus dibarengi dengan huruf A. Kayak G itu harus ga. Oh, enggak. Kayak sa itu harus S itu harus sa. Nanti ada tata cara menulisnya sendiri dan membacanya sehingga bisa menjadi huruf G atau menjadi huruf S aja. Sebenarnya agak sulit juga Bu ya. Iya, makanya itu kan karena sekarang milenial itu ininya agak sulit, ininya apa, bagaimana ini, nah itu kan harus mempunyai proses ya, Betul. proses pembelajaran dari awal harus mengenal dari vokalnya dulu, dari konsonannya dulu, kemudian ada rangkaian apa di dalamnya begitu. Gitu, Bu ya. Iya. Baik, rekan-rekan semua, sekian mungkin wawancara yang sudah saya ini kepada Ambu Yani dalam komunitas Hana Caraka. Sebelumnya Ambu saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya telah bersedia diwawancara oleh saya dan juga memberikan ilmu tentang aksara Hana Caraka disebut Ambu ya. Terima kasih semuanya. Sekian wawancara dari kami, Sampurasun.